dalam menghadapi pertempuran udara di masa modern. Teknologi pesawat tempur dunia saat ini terus mengalami kemajuan. Teknologi siluman dapat menjadi ancaman besar, lantaran pesawat tempur berteknologi stealth atau siluman dapat dengan mudah memasuki wilayah udara suatu negara tanpa terdeteksi sistem pertahanan udara dan melaksanakan misi yang diemban. Amerika Serikat melalui F-117, F-22, F-35 maupun B-2 Spirit lebih dahulu mendominasi teknologi siluman ini. Hal ini jelas membuat Rusia sebagai rival berat Amerika tak mau kalah. Hingga pada tahun 2002, Sukhoi terpilih untuk mengembangkan jet tempur baru dan menghasilkan PA-FA Sukhoi T-50. Desain ini disetujui oleh Departemen Pertahanan Rusia pada musim panas tahun 2009. Pengembangan sistem avionik jet tempur baru ini melibatkan perusahaan Ramenskoye Instrument Building Design Bureau, Komirov Scientific Research Institute of Instrument Design, Ural Optical and Mechanical Plant, Platform, dan Central Scientific Research Radio Engineering Institute. Sementara untuk pembuatan mesin Sukhoi Su-57 dipercayakan kepada NPO Saturn. Penerbangan perdana Sukhoi T-50 PA-FA yang awalnya direncanakan pada awal 2007 ternyata gagal disebabkan oleh kendala teknis. Kepala Angkatan Udara Rusia Alexander Zelin mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2009, kendala teknis tersebut belum berhasil dipecahkan. Akhirnya Sukhoi T-50 dapat terbang pertama kali pada tanggal 29 Januari 2010. Sergei Bogdan bertindak sebagai pilot pada penerbangan perdana ini dan membawa Sukhoi T-50 terbang selama 47 menit. Pada 30 Juni 2018 dilaporkan bahwa pesanan 12 pesawat telah disetujui dengan pengiriman kepada Angkatan Bersenjata Rusia dimulai pada 2019. Pada 22 Agustus 2018, selama Forum Teknis Militer Internasional Army 2018, Kementerian Pertahanan Rusia dan JSC Sukhoi menandatangani kontrak pertama untuk pengiriman 2 pesawat tempur Su-57 yang dijadwalkan selesai pada 2019 dan 2020. Kontrak lanjutan untuk 76 pesawat secara resmi ditandatangani pada 27 Juni 2019 pada Forum Teknis Militer Internasional Army 2019. Sukhoi T-50 PA-FA atau yang hari ini kita kenal sebagai Sukhoi Su-57 Velon ini dikatakan memiliki kemampuan manuver melebihi F-22 Raptor. Bahan komposit yang digunakan pada Sukhoi T-50 diperkirakan mencapai 25% dari keseluruhan berat pesawat, dan sekitar 75% merupakan pelapis permukaan badan pesawat. Badan pesawat juga terdiri dari 75% titanium. Pesawat ini memiliki ukuran panjang 22 meter, rentang sayap 14,2 meter, tinggi 6,5 meter, luas sayap 78,8 meter persegi, berat kosong pesawat 18.500 kg, berat isi 26.000 kg, dan berat maksimum saat lepas landas 37.000 kg. Untuk mencapai status siluman, badan pesawat menggabungkan platform penyelarasan tepian untuk mengurangi radar cross-section, tepi depan dan belakang sayap, dan permukaan kontrol dan tepi panel kulit yang bergerigi dimiringkan dengan hati-hati untuk mengurangi jumlah arah yang dapat dipantulkan gelombang radar. Senjata dibawa pada internal weapon bay, dan antena tersembunyi dari permukaan kulit. Rumah sensor pencarian dan lacak inframerah diputar ke belakang saat tidak digunakan, dan bagian belakangnya diperlakukan dengan bahan penyerap radar untuk mengurangi pantulan radar. Dinding saluran masuk mesin dilapisi bahan penyerap radar dan saluran serpentin parsial mengaburkan sebagian besar kipas mesin dan baling-baling. Badan pesawat dilapisi juga dengan bahan penyerap radar. Efek gabungan ini diperkirakan telah mengurangi RCS pesawat ke nilai 30 kali lebih kecil daripada Su-27. Sukhoi Su-57 menggunakan sistem avionik utama SH-121, sistem elektronik radio terintegrasi multifungsi, dan sistem elektro-optik 101 KS Atoll. SH-121 terdiri dari sistem radar Biel KN-036 dan sistem penangkal elektronik L-402 Himalaya.
N036 terdiri dari radar AESA N036101 X-band pada hidung utama dan dua radar AESA N036B101 X-band tampak samping. Suite ini juga memiliki dua transceiver pita N036L101L pada ekstensi depan sayap yang digunakan untuk menangani sistem identifikasi teman atau musuh, juga untuk tujuan peperangan elektronik. Su-57 dilengkapi kokpit kaca dengan dua layar LCD multifungsi utama berukuran 38 cm. Di sekitar kokpit adalah tiga layar panel kontrol yang lebih kecil, dan kokpit memiliki head-up display dengan sudut lebar. Kanopi dilapisi dengan lapisan khusus untuk meningkatkan kemampuan siluman pesawat. Sebagai tenaga pendorong, Su-57 menggunakan mesin kembar Saturn AL41F1 turbofan. Mesin ini merupakan peningkatan dari AL31 yang digunakan Su-27. Ia dapat menghasilkan daya dorong 93,1 kN dan 147,1 kN dengan afterburner, sehingga mampu memacu pesawat ini hingga kecepatan maksimum lebih dari Mach 2, kecepatan jelajah 1.300 km per jam dan jangkauan terbang 4.000 hingga 5.500 km. Sedangkan untuk persenjataan, Sukhoi Su-57 ini dibekali satu Canon GSH-301 kaliber 30 mm dengan amunisi 150 butir. Selain itu juga terdapat ruang senjata internal yang mampu membawa 4 rudal udara ke udara jarak jauh serta 2 rudal jarak pendek di ruang senjata akar sayap. Selain menampung rudal udara ke udara, ruang senjata utamanya ini dapat membawa rudal udara ke darat, berbagai jenis bom bahkan hingga rudal jarak jauh hypersonic R-37M. Dan untuk menjalankan misi yang tidak memerlukan fitur siluman, Su-57 juga dilengkapi dengan 6 centelan eksternal yang dapat membawa rudal.